Mereka ini lama-lama bisa membuat bangsa ini hidup dalam kebodohan dan kepalsuan. Karena pemimpin receh disebut sebagai pemimpin hebat dan berprestasi. Bahkan hoax bisa bertebaran dengan entengnya. Biang kerok perpecahan dan kebodohan bangsa ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Akhir-akhir ini teman-teman, saya melihat bagaimana Refly Harun ini semakin hari semakin aneh-aneh saja. Logika sakit hatinya ini di mana dia menuding Bapak Heru terkesan menghilangkan jejaknya Anies Baswedan. Dan menurut pandangan saya, kalau jejaknya itu buruk teman-teman, saya kira perlu dihilangkan. Toh apa yang dibuat oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta banyak sekali yang buruk. Sehingga tidak salah kalau Bapak Heru itu menghilangkan jejak itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Refly Harun saya kira sangat tidak mendasar sama sekali. Refly Harun teman-teman, dia berbicara tentang mantan komisaris PT Transjakarta. Siapa lagi kalau bukan Sudirman Said yang mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin mendukung Anies Baswedan. Nah, sekilas info biar teman-teman ketahui bahwa Refly Harun ini teman-teman, sepertinya dia tidak cocok disebut sebagai pakar hukum tata negara. Karena dia ini sudah menurunkan levelnya sejak mengikuti acara aksi reuni 411 baru-baru ini. Acara ecek-ecek pun dan abal-abal bisa diikuti oleh seorang Refly Harun teman-teman. Ya, acara ini tidak lebih dari ajang kumpul kelompok sebelah yang tentunya doyan sekali makan nasi bungkus. Ya, acara ini diikuti biasanya oleh orang-orang kaya yang saking banyak duitnya terpaksa berdemo demi membuang waktu dan rasa suntuknya mereka. Jadi teman-teman, Refly Harun berkomentar soal PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, yang menurut Refly Harun ini terkesan menghilangkan jejak kerjanya Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa soal Sudirman Said yang mengundurkan diri karena ingin mendukung Anies Baswedan. Menurut Refly Harun katanya meskipun Sudirman Said tidak mengundurkan diri, dia akan tetap dipecat oleh Bapak Heru Budi Hartono. Refly Harun melihat bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta ini memberikan kesan tidak adil karena sepertinya berupaya menghilangkan jejaknya Anies. Katanya semuanya, apapun yang berbau Anies, dia hilangkan. Bila perlu dia jadikan hal yang buruk. Lalu dia katakan lagi bahwa kondisi ini sangat aneh. Heru dianggap malah merusak legasi yang ditinggalkan oleh Anies. Kalau memperbaiki tidak masalah. Tapi ini malah tambah buruk. Nah, saya kira teman-teman, Refly Harun ini kok semakin sering ngambek ya? Apakah mungkin kejadian ini membuat dia trauma akan masa lalunya dia? Ya, kita ketahui bersama bahwa Refly Harun ini adalah pecatan yang pernah ditendang keluar dari jabatannya sebagai komisaris utama Pelindo I. Jadi kalau ada yang dipecat, dia bakal sensitif dan reaktif. Masa lalunya kembali teringat, nyesek, dan masih tidak ada kerelaan untuk move on dan melupakan semuanya itu teman-teman. Ya, Anies dulu juga pernah begitu. Dia juga sering menghilangkan jejaknya karyanya Ahok.
Anies kadang tidak melanjutkan programnya Ahok sebelumnya yang tentunya terbukti sangat efektif. Contohnya normalisasi sungai, teman-teman. Kita ketahui bahwa selama Anies menjabat 5 tahun itu tidak pernah dia kerjakan soal normalisasi. Dia membuat alasan yang aneh-aneh. Alternatifnya adalah sumur resapan. Ya, ini ibarat solusi anak kuliah diganti dengan solusi level anak SD. Ya, kalau Bapak Heru Budi ini dianggap menggelikan karena dianggap menghilangkan jejaknya Anies, maka manuver Anies juga menjijikan karena lebih banyak dia hilangkan dan hambat demi ego dan kepentingan masa lalu. Kalau kita mau adu tentang masalah ini, tentu saja Anies lebih parah. Balai kota itu adalah bukti kuat di mana Anies tidak berani melanjutkan program yang sudah berjalan lama. Karena tidak becus, tidak mampu, tapi mau berlagak hebat di depan kamera. Pencitraan nomor 1, tetapi prestasi apa? Nomor buncit. Kemudian Refli Harun katakan bahwa yang dilakukan para buzzer RP malah memuji Heru. Ya iyalah, Bapak Heru kerjanya baik ya kita puji. Katanya seolah Anies ini tidak bekerja. Dan Heru yang baru sebulan bekerja dianggap sudah bekerja sebaik-baiknya. Kemudian dia mengatakan bahwa kalau pecat-pecatin orang itu bukan bekerja, tetapi itu kurang kerjaan. Ya sama juga lah Bro Refli Harun. Pendukung Anies itu kan suka menjilat membabi buta. Di mana prestasi yang receh, kalian bilang itu prestasi kelas dunia. Anies tidak bekerja, dibilang banyak bekerja. Dan katanya banyak prestasi. Cuma bisa cuap-cuap dan modal bahasa Inggris, tapi dibilang cerdas dan intelektual. Apalagi buzzer Anies ini banyak sekali yang suka bikin hoax. Ya terbaru ketika G20, Anies dibilang hadiri KTT. Padahal cuma acara sampingan B20. Itu pun bukan event utamanya. Ya ibaratnya begini teman-teman. Acara utamanya itu ada di halaman megah. Ya Anies cuma hadir di ruangan kecil yang hanya dihadiri puluhan orang saja. Ini kan sangat gila kan teman-teman. Para basirnya Anies suka bikin hoax yang tidak jelas. Anies tidak ada prestasi besar, hanya ada prestasi receh. Ini saja sudah cukup ngeselin dan meresahkan. Apalagi para basir yang sangat menyebalkan itu sesuka hati menyebarkan narasi sampah yang tidak bermutu. Mereka ini lama-lama bisa membuat bangsa ini hidup dalam kebodohan dan kepalsuan. Karena pemimpin receh disebut sebagai pemimpin hebat dan berprestasi. Bahkan hoax bisa bertebaran dengan entenya. Biang kerok perpecahan dan kebodohan bangsa ini adalah mereka. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.